Inilah hal yang paling gue sebel adalah pesen makan siang. Tau gak sih, ada gak sih kalian, please komen di bawah. Gue tuh tipe kalau orang yang suka sama masakan rumah sakit. Entah, tapi di Indonesia ya, gue tuh suka banget sama makanan rumah sakit karena gue selalu ke rumah sakit yang sama dari gue kecil, yaitu adalah Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Dan kalau kalian tahu, itu Rumah Sakit Hermina Jatinegara tuh makanannya enak-enak banget. Tapi gue kalau jenguk temen gue ke rumah sakit pun, kalau lagi dirawat, gue selalu ngiler ngeliat makanan rumah sakit, nggak tahu kenapa. Apalagi tuh nasinya yang benyek-benyek gitu, gue suka banget. Tapi kalau makanan di rumah sakit Amerika, ya Allah, nih gue tuh sampai bingung tau. Gue sampai tadi ngeliatin tuh, gue pesen apa ya, pesen apa nih, makanan bule-bule semua, nggak ada garamnya, nggak ada mecinnya. Roast turkey pakai gravy, salmon pakai mango salsa, fish taco. Aduh, nggak ada yang masuk sama lidah gue, say. Tapi ya kita harus makan kan ya. Gue nggak tahu gue harus mau ngapain, pesan apa juga gue bingung. Apa lagi nih, Midori vegetable blend. Kadang gue suka sampai cari di Google nih bentuknya kira-kira kayak apa. Karena gue nggak tahu, gue nggak familiar nih sama makanan-makanan ini. Green beans aja lah, green beans pakai brokoli. Udah gitu, jadi ini udah jam 2. Jadi kalau misalkan lo nggak telepon kafetarianya, dia nggak bakalan nganterin makanan buat lo. Setahu gue kan kalau di Indonesia tuh udah ada yang datengin besok mau makan apa. Jadi jam-jamnya makan siang tuh lo udah dianterin ke kamar gitu. Tapi kalau di sini enggak, lo harus telepon dan lo harus pesen. Baru nanti sejam kemudian dia baru datang. Your call is very important to us. Please remain on the line, and your call will be answered in the order it was received. For quality assurance purposes, this call may be monitored or recorded. Hospitality Call Center, my name is Charlotte. May I have your room number, please? 3833. What was the number again? I'm sorry. 3833. Okay. Michelle? Yes. How may I help you? I would like order cornflake crushed chicken Okay. with mashed potato and gravy and cut green beans. Okay. And for dessert, orange cream or strawberry mango. Which one do you have? Are you talking about the fruit ice? Yeah, fruit ice. We have strawberry, kiwi, blue raspberry, and orange. Just give me orange. Orange and Pepsi. And do you have chocolate milk? No, we actually don't. Just give me 2 Pepsi then. Okay. Okay, I think Okay. that's it. And a flower. Okay, thank you. Bye bye. Udah, itu doang. Nggak tahu rasanya kayak gimana, enak apa enggak. Mau gimana? Makan aja. Gue sebenarnya masih ada tuh makanan, tapi tuh tapi kan ya gratis, masa nggak di order ya kan. Gue udah bayar mahal nih rumah sakit, masa kita nggak order makanan nih kan. Ini dia penampakan yang tadi aku pesen. Pepsi ini 2 tuh sebenarnya buat si Dedi. Tapi di sini tuh kalau rumah sakit di sini tuh nggak rewel gitu loh. Terus ini es krim. Jadi kalau di sini tuh aku ngerasanya ya, dokter-dokter di sini, rumah sakit di sini itu tuh mereka tuh nggak bawel soal minuman. Emang boleh kak minum soda? Boleh. Emang boleh kak minum ini? Boleh. Karena gue sering banget ditanya, kak emang ibu hamil boleh minum soda? Boleh apa ya? Semuanya boleh lah, asal jangan berlebihan. Gitu.
Ini paling mending dah, karena ada sausnya. Kemarin aduh nggak ada yang ngena cuy. Tapi gimana, ini kan gratis, masa gue nggak pesen, ya kan? Ya. Ini palingan juga buncisnya beli kalengan. Kali ya, kali. Atau cuma direbus doang. Paling mending dah, kemakan dah nih, gara-gara ada sausnya. Nanti kakak gue mau datang, gue suruh berhenti di restoran Cina dulu biar bisa bawain gue makanan. Kalau makanan dari rumah sakit, aduh, mana ngena, mana kenyang. Tumpah. Tadi pagi aja gue order sarapan. Yang makan bukan gue, Dedi. Orang roti-roti, Kalau sarapannya bubur ayam tuh baru gue semangat. Sayang baby. Iya, jangan gede-gede, mangapnya bau. Pinter. Nih. Baby Kilian. Nah, pegang, aduh, copot kan. Makanya sini diem dulu. 2, 3, diam. Magnet, Mami. Sudah diam, udah mami taruh sini, Kela pegang baby. Nah gini, awas. Nah, alah. Makanya ini jangan banyak dipegang. Udah diem dulu. Udah diem kak, mau difoto itu, mau difoto. Sini, nah. Pegang gitu, pinter. Hai geng, aku udah enakan banget sih. Ini Dedi kali. Nah, Dedi habis ngambil orderan makanan yang aku order online. Karena makanan di sini, aduh, nggak ada yang puguh. Rasanya nggak ada yang masuk di lidah. Aku order ramen Jepang. Ayo kita makan yuk. Takoyaki. Let's try. Where's another ramen? Over there. Jadi kalian bisa lihat ya. Ini ramen. Ini ada bakpao. Ini ramennya Dedi juga, nih takoyaki juga. Dedi makan bakpao. Iyalah, orang makanan rumah sakitnya entep puguh. Yang bule aja bilangnya entep puguh, apalagi gue yang mulutnya kampung. Masih anget, mantap. You want takoyaki, Ani? No. Maybe later.
nothing? I know what. Here's your chili. Yeah. Do you want to eat now too? I'll just make later. Yang paling gue sukain kalau lagi makan ramen adalah telurnya. Telurnya kan setengah mateng ya. Sekarang gue bisa makan. Mantap. Untung gue pesen chili powdernya, padahal ini ramennya tuh udah spicy, tapi aku pesen lagi karena ya namanya juga spicy bule, nggak ada ininya say, nggak ada apa rasanya. Gue kalau tidur sini malam-malam denger suara ambulan mulu. Oh iya ya kan gue di rumah sakit. Kalau ada mie ayam, order mie ayam kali, enak kali ya, mie ayam kampung. They don't give us napkin. Takoyaki. Dagingnya jam 12.45. Jadi gue habis ini bisa nambah painkiller. Waktu pas gue ngelahirin anak pertama sama kedua, itu gue jarang minum painkiller. Kenapa? Karena gue ngasih ASI kan. Jadi gue mikir kayak aduh kalau gue minum painkiller kebanyakan nanti ASInya gimana gitu. Makanya nih gue ngelahirin ini bebas stres banget karena gue nggak mikirin ASI. Terus gue nggak stres, jadi gue tetap fokus untuk penyembuhan gue. Beda banget ya rasanya. He might hungry. Yeah, whatever.
nih. I wanna call the nurse. Nih, panggil susternya. Hi, how may I help you? Hi, can I have my oxy? Okay, 5 or 10 milligrams. 5. Okay. Oke, thank you. Kan kalau apa namanya, si oxy ini tuh obat painkillernya tuh super keras banget, geng, dan sering disalahgunain jadi narkoba gitu deh. Cara pakainya gimana gue nggak tahu, makanya gue nih udah sedia painkiller di sini dikasih sama susternya, jadi gue bisa minum kapan aja. Tapi nasi oxy ini tuh yang paling kenceng, jadi karena takut disalahgunain cara penggunaannya, jadi kalau gue butuh oxy itu gue harus minta sama suster gitu. So ini adalah hari ketiga aku di rumah sakit ya. Terus tiba-tiba air ASI aku keluar. Ya udahlah, akhirnya aku pompa. Dapet deh nih kiri kanan 25 cc lah ya, lumayan. Jadi aku tuh emang gak ada rencana untuk ngasih ASI sebenarnya. Tapi ya namanya ASInya keluar, kalau nggak dikeluarin kan sakit kan, jadi mau nggak mau ya kita harus ngeluarin gitu. Dan lagian juga kan memang ASI memang yang paling bagus sebenarnya, cuman aku udah sering cerita lah di Instagram, juga sering cerita bahwa aku nggak planning kasih ASI karena stres banget pengalaman aku ngasih ASI ke anak kedua. Terus kan udah ada abangnya kan, jadi susah banget netein, terus sambil ngurus anak tuh susah banget gitu. Tapi ini kan payudara aku tadi tuh udah penuh, jadi aku yaudah harus dikeluarin nih. Terus di rumah sakit selalu disediain ini, Medela Symphony. Ini bagus banget, nggak sakit sama sekali, tapi harganya memang mahal. Tapi ya udahlah gitu. Aku nggak tahu nanti kedepannya kayak gimana, apakah aku akan full ngasih ASI atau mungkin mix atau kasih formula, aku nggak tahu ya, aku jalanin aja. Tapi intinya di proses anak ketiga ini aku tuh bener-bener nggak mau ngoyo maksain kehendak aku kayak aduh gue pokoknya harus full ASI, gue pokoknya harus kasih ASI. Enggak, gue nggak mau gitu. Kalau ASInya penuh, ASInya ada ya gue kasih. Kalau misalkan ASInya tiba-tiba berhenti ya udah, gue nggak mau ngoyo yang gue paksain banget gitu loh, geng, kayak gitu. Ya siapa sih, karena gue sebenarnya suka banget ngasih ASI ke anak gue suka proses gue mengasihi. Tapi kalau proses mengasihi gue waktu pas anak pertama kan, anak pertama cuy, kita netein tuh nggak ada gangguan gitu kan ya. Kalau udah anak kedua, anak ketiga kan tuh udah ribet, apalagi nggak ada ART gitu ya. Jadi ya intinya sebenarnya gue nggak mau maksain aja sih, nanti gimana lihat nanti aja, sedapet rezekinya ASInya segimana itulah yang dikasih. Kalau tiba-tiba ASInya berhenti ya udah pakai formula aja, kan? Hai geng, aku baru bangun tidur. Pompa kedua dapet 30 mili lah, 30 mili. Nah ini juga kalau misalkan kita mau nyimpen ASI di kulkas, dapet stikernya, dapet stiker nama, ada kode-kodenya gitu dah. Yuk kita ke sana sekalian, aku mau bikin minuman, oke? Yuk. Jadi ada ruangannya buat minum. Nah ini dia tempat kalian bisa ngambil bikin teh, bikin kopi, es batu, kulkas.
Selamat malam pemirsa, ini adalah malam terakhir aku di rumah sakit. Besok udah boleh pulang. Aku makan ramen sisa yang tadi siang. Ya seperti yang kalian tahu ya, mana masuk gue makanan bule. Masuk sih, cuman karena makanan rumah sakit jadi nggak ada rasanya gitu loh. Enak makan pop mie rasa bakso nih ya. Udah habis, ternyata sedikit itu. Nih takoyaki porsi kedua, aku beli 2 porsi tadi. Jadi gue tuh selama di rumah sakit gue tuh makannya mungkin 70% tuh gue order dari luar. Hai geng, ini adalah hari terakhir kita di rumah sakit. Kita mau pesan sarapan lagi. Can I order lunch menu instead? You can do lunch, but it won't get up to you until at least 11:30. Oh. Okay, I'll just do buttermilk pancake and bacon strip and breakfast potato. Hard cooked egg and yogurt, vanilla yogurt. That's it. Do you have milk chocolate? Chocolate milk? Yeah, and give me 1 chocolate milk. That's it. Is that all? Yeah. We sent some shit. Okay, thank you. Kagak ada bubur ayam, mama. Ya, anaknya nangis. Jadi kita lagi siap-siap, kita mau pulang. Jahitan aku udah dibuka dan ini udah so much better banget deh. Terus aku baru ingat waktu pas sesar pertama kali juga gitu. Pas jahitannya udah dicabut, itu langsung kayak berasa lega gitu, badan jadi bisa lebih tegap. Jadi lebih enak banget deh pokoknya gitu. Terus ya, kita lagi beres-beres. Kita lagi beres-beres tuh, pompanya pompa rumah sakit jadi nggak dibawa. Udah gitu, udah kita beres-beres. Oh, sedih deh aku, udah mulai apa ya, kayak aduh ini anak terakhir gue. Udah nggak bisa main apa namanya, lahiran lagi. Iya, hai Kylan, kita mau pulang. Terus aku udah pernah nunjukin belum sih kamar mandinya? Udah deh kayaknya ya, udah pernah ya, jadi nggak usah ditunjukin. Aku tuh setiap mau pulang waktu pas lahiran anak kedua juga aku tuh kayak baper gitu, kayak
aduh nih gue nggak bakalan ada bayi lagi, tapi ternyata aku kan punya bayi lagi kan si Kylan. Tapi kan sekarang aku udah di steril, jadi udah bener-bener nggak akan ada bayi lagi. Gue ngerasa kayak baper gitu, kayak setiap mau pulang dari rumah sakit kayak aduh rasanya waktu kayak cepet banget jalan gitu ya. Nanti kita udah pulang, terus anakku udah gede, udah nggak ada bayi lagi. Kalian gitu juga nggak sih, baper? Tapi kalau ada bayi terus stres ya kan? Namanya juga ibu-ibu ya, baperan. Aku tuh sebenarnya nggak betah pakai korset, tapi pas sekarang udah tahu nih lahiran sesar, belajar dari sesar, pengalaman sesar yang pertama, udah tahu cara pakai korsetnya yang bener gimana. Aku nggak bisa nggak pakai korset karena korset ngebantu banget, apalagi buat yang lahiran sesar ya, ngebantu banget buat beraktivitas. Jadi cara pakainya tuh korset untuk minggu-minggu pertama setelah lahiran sesar itu tuh bukan untuk memperbaiki tubuh, mengembalikan tubuh tuh enggak, tapi memberikan support supaya kita tuh bisa lebih enak beraktivitas. Jadi pakainya tuh bukan di perut, tapi harus nutupin si bekas jahitannya. Nanti aku akan bahas ya lebih lanjut kayak gitu. Nah, ini kan kalian bisa lihat aku makainya bukan di perut ya. Ya di perut juga kena, cuman maksudnya bukan buat kayak supaya perutnya langsing, tapi aku lebih ke agak ke bawahan makainya supaya luka jahitan aku tuh ketutup gitu. Nah, kalau kalian bisa lihat ya, tuh. Jadi pakainya tuh agak ke bawahan. Ini tuh luka jahitan aku di sini. Kalau misalkan aku pakai korsetnya agak naik, nanti korsetnya tuh, ujung korsetnya tuh bakalan kena nyayat-nyayat luka sesar aku. Jadi itu salah makainya. Jadi yang bener tuh makainya gini, agak ke bawah. Jadi luka sesarnya tuh kira-kira ada di tengah-tengah korsetnya. Fungsinya supaya kalau kita jalan ada tekanan dari si korsetnya, jadi supaya si luka sesarnya tuh nggak goyang-goyang, jadi nggak sakit kalau kita beraktivitas gitu. Tuh. Gini deh. Ayo kalian, kita ganti baju, kita mau pulang. Come on kalian. Hey baby. Are you ready? Ya, Kylan. Oh. Oh, baby. Come on. Oh, you're so small. I'm scared. Ayo. Well, do you want me to just take another trip to the van? So No, that's fine. We can just go. I can take a luggage with me. Hi. Hi. Kylan. Aduh. Hai. Udah siap pulang, Abang? Iya. Udah siap pulang. Aduh.
Kita sekarang mau keluar ke pintu itu. Well, you have to throw it away. Ready? Yeah. Jadi kita tuh nggak boleh keluar kalau kita nggak nunjukin car seat-nya. Jadi mereka bakalan periksa car seat-nya gitu. Bye. Hai geng, kita lagi ada di parkiran Target. Daddy beli Starbucks. Sekalian kita mau beli susu formulanya Kylan. Ketuker deh tuh Kylo sama Kylan, gue dari kemarin ketuker mulu. Jadi kita mau beli susunya si Kylan karena susu yang dari rumah sakit sama susu yang kita punya tuh sama-sama Similac, tapi beda versi. Jadi kita mau beli susu formulanya si Kylan. Nanti pelan-pelan kita ganti ke susu Similac yang kita punya karena si Kylo masih minum susu Similac yang sama yang kita punya di rumah. Jadi biar nggak ribet beli-beli beda-beda merek, jadi kita mau switch ke pelan-pelan switch ke susunya yang sama si Kylo. Jadi nggak beda, jadi nggak ribet ya beli susu formula beda-beda gitu. Sama-sama Similac tapi beda jenis gitu, cuman sama-sama Similac. Ya udahlah, nih lagi Kylan di situ. Aku di parkiran aja kadang aku malas jalan-jalan, apalagi bawa newborn. Aduh, banyak kuman-kuman. Gitu ya, sutra lah ya. Bentar lagi sampai di rumah.